Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian dengerin podcastku di waktu kapan. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Nah, di podcast kali ini gue mau cerita tentang sebuah problem dalam hubungan, dimana kita mencintai orang lain di saat sedang memiliki pasangan. Nah, sebelum gue masuk ke materi ini, gue pengen kasih tau ke kalian kalau misalnya podcast yang gue bikin ini pure hasil pemikiran gue, dimana ini benar-benar pendapat gue. Jadi kalau kalian setuju nggak setuju, itu gue nggak maksa untuk kalian sependapat sama gue. So kalau misalnya ada yang nggak sependapat dan punya masukan, boleh kasih tahu ke gue. Kita sama-sama sharing untuk belajar aja. Oke, dalam pembahasan ini gue mau ngasih pendapat gue, dimana gue berpendapat kalau menyukai seseorang ketika kita memiliki pasangan itu nggak salah. Kenapa? Karena setiap orang berhak mencintai dan menyukai orang lain. Bisa mungkin orang lain yang mencintai kita saat kita punya pasangan, maupun sebaliknya. Karena apa? Karena kita nggak bisa melarang atau mengontrol rasa yang orang lain miliki untuk kita, maupun sebaliknya. Karena kita pun nggak tahu kapan datangnya cinta, kepada siapa, dan begitupun juga sama dia. Dia mungkin saja baru menyadari saat kita sudah dimiliki orang lain, padahal mungkin dia sukanya sudah lama, ataupun mungkin memang kejadiannya ataupun rasanya tumbuh di saat kita memiliki pasangan. Atau mungkin dari kitanya yang menyukai dia pas kita punya pasangan, mungkin kita baru menyadari juga, ataupun mungkin ada sebuah kejadian yang dimana menimbulkan rasa suka kita kepada dia. Dan itu pun kita nggak bisa ngontrol. Kadang-kadang kita nggak tahu karena kapan datangnya dan kenapa tiba-tiba muncul ya gitu. Kadang-kadang menjadi tanda tanya sendiri gitu. Nah, tapi di sini kita dihadapkan dengan pilihan. Kalau kita menyukai orang lain di saat kita punya pasangan, kita dihadapi dengan dua pilihan. Lanjut apa enggak? Kita mau melanjutkan sampai mungkin lebih parahnya kita berkhianat, atau kita hanya sekedar menyadari dan tidak melanjutkan lagi dan hanya fokus ke pasangan. Itu yang kedua. Kalau tipe aku akan memilih yang kedua. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa di antara kedua orang ini, pasti yang satu itu hanya rasa suka sesaat, kemungkinannya. Jadi pasti gue bakal fokus sama pasangan gue. Ini kalau gue ya. Dan mungkin kalau gue memiliki pasangan yang punya prinsip kayak lu mendingan jujur walaupun sakit daripada lu bohong tapi tetap ujung-ujungnya tuh malah bikin lebih sakit. Nah, kalau punya seorang cowok yang berkarakternya seperti ini, gue akan jujur dengan kata yang gue ngomongnya secara baik-baik gitu loh, kayak dipikir tata cara bicaranya gitu loh, biar nggak satu sisi terlalu menyinggung dia ataupun kita terlalu malah menimbulkan salah paham kepada dia. Nah, gue mungkin punya sedikit tips sih cara ngomongnya tuh seperti apa. Ini gue nggak nyaranin harus, tapi mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Kalau gue di posisi ini, gue bakal bilang ke pasangan gue dengan cara ngomong kayak gini, kayak, maaf sebelumnya, aku menyukai orang lain selain kamu. Maaf, aku tahu ini salah, tapi aku gak tahu ini hanya mengagumi atau suka sesaat. Aku gak mau nyakitin kamu, aku tidak berniat untuk berkhianat. Maka dari itu, aku mohon sama kamu,
bantu aku meyakini kalau kamu lebih baik dari dia, kamu pilihan terbaik untukku daripada dia. Bantu aku hapus rasa suka ini untuk dia. Dan saat kamu melakukan itu semua, aku akan ikut berjuang untuk menghilangkan rasa ini dan hanya berfokus pada kamu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Karena aku pikir ya, kalau kebohongan ataupun menyimpan rahasia dalam suatu hubungan, apalagi ini bersangkutan dengan bisa terjadinya pengkhianatan, itu malah akan merusak hubungan kalian. Jadi lebih baik kalau misalnya bisa jujur aja. Tapi mungkin kan ada juga yang punya cowok yang bisa bikin kita mikir kayak, nanti kalau gue jujur, gue malah berantem sama pasangan gue malah nyebabin masalah baru sama pasangan gue, karena pasangan gue tuh orangnya posesif dan temperamental, yang ada malah jadi masalah. Mungkin ada yang sebagian seperti itu. Ya kalau menurut gue, kalau memang lu ngalamin yang kayak gini, ya mau gimana ya, mungkin bisa bohong sedikit, it's okay lah. Berbohong it's okay, istilahnya berbohong demi kebaikan. Tapi berarti lu di sini memiliki usaha lebih untuk menghilangkan rasa suka lu kepada orang lain. Atau mungkin lu harus pintar-pintar membuat perumpamaan, entah sambil bercanda atau kegiatan yang mungkin tidak membuat dia marah, tapi nyampe pesan yang lu ingin sampein. Kayak mungkin gue akan ngasih contoh sedikit lagi, mungkin tips sih, bukan contoh, tips sedikit. Gimana cara ngomongnya sih gitu loh. Kayak kalau gue di posisi ini, dimana pasangan gue yang posesif, gue bakal ngomong kayak, pertama kan ya tergantung kalian manggilnya sayang atau apa ya, mungkin umumnya sayang aja. Kayak gue bakal ngomong, sayang, gini, di hidup aku mencintai seseorang itu gak boleh 100%, apalagi berpasangan, karena aku harus membagi kepada Tuhanku 50%, 30% untuk orang tuaku, dan sisanya buat kamu. Tapi ternyata cintaku ke kamu baru 15%, dan 5% nya aku masih takut untuk mencintai kamu lebih, karena aku takut di saat aku berikan 5% lagi untuk mencintai kamu, berarti semakin besar rasa sakit aku akan rasakan ketika aku kehilangan kamu. Jadi bisa nggak kamu jadi 5% itu untuk kamu yakini aku bahwa aku nggak salah memberikan 5% ini untuk kamu dan untuk bisa tambah cinta ke kamu. Tolong hilangin rasa takut aku menjadi rasa mencintai kamu. Nah di sini kan kayak kesannya tuh kayak, ayo dong lu buktiin ke gue gitu kan, kayak lu lebih baik dari dia, tapi dengan secara nggak langsung, mungkin dengan kata perumpamaan gitu loh. Dan mungkin dengan cara ini bisa membantu kamu untuk menghilangkan rasa suka kamu kepada orang lain gitu loh, dan mungkin bisa membuat kamu juga lebih fokus kepada pasangan kamu. Kamu dan pasangan kamu mungkin sedang mengalami namanya ujian cinta, ujian cobaan untuk cinta kalian. So bisa kita simpulkan bahwa setiap pasangan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan di setiap pasangan pasti punya ujian atau masalah yang berbeda. Jadi setiap masalah yang kalian hadapi, kunci utama kalian adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi kita bisa menyelesaikan masalah bersama, mencari jalan keluarnya bersama. Karena juga kalian harus tahu bagaimana cara komunikasi dengan pasangan sesuai karakteristik masing-masing dari pasangan. Jadi kalian tahu bagaimana cara berkomunikasi dan cara bahasa yang baik untuk disampaikan ke pasangan kamu. So, jadi itu saja materi dan kisah yang kita bahas hari ini. Semoga kalau yang lagi ngalamin bisa bermanfaat dan jauh-jauh dari kata berkhianat, karena tidak baik menyakiti seseorang, apalagi seseorang itu yang sudah mencintai kita dengan tulus. Pikirkan setiap keputusan yang kamu ambil, jangan menyesal, dan jangan libatkan emosi dalam setiap keputusan yang akan kamu ambil.
Semoga kalian suka dengan podcastku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.